Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kapten Kiki. Oh iya adik-adik, minggu-minggu ini kita banyak belajar ya dari Pak Polisi. Nah, menurut adik-adik pada penasaran gak nih kira-kira ibadah hari ini ada kasus apa lagi sih? Yuk kita sama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai teman-teman semua, aku hari ini senang sekali loh. Karena beberapa saat lagi aku mau keluar dari penjara ini. Walaupun aku pernah berbuat dosa dan salah yang besar, tapi aku sudah mengakui dan sangat menyesali perbuatanku. Aku juga setiap hari rajin berdoa loh, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Yuk teman-teman semua, kita sama-sama berdoa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, aku sedang berlatih nih untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan telah mengampuni aku sebagai orang yang penuh dengan dosa. Namun dosa-dosaku telah dihapuskan di atas kayu salib. Yuk teman-teman semua, kita naikkan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan Yesus.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kuasa darah kami telah ditebus oleh dosa-dosa. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Mulia ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita menyanyikan lagu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kan udah menebus dosa kita dan juga bangkit untuk menyelamatkan kita. Yuk kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun dari bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Sini kita menyanyikan lagu bareng-bareng. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku senang dengan anak-anak yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak malu-malu untuk menyanyi dan menari dengan segenap hati. Sudah ada satu teman kita nih yang mengirimkan video, wah keren, dia lagi memuji Tuhan. Lain kali adik-adik juga ikutan kirim videonya ya. Sekarang yuk kita dengarkan dan ikuti sama-sama video ini ya. I love you, Lord.
Lihat, aku punya Alkitab. Alkitab ini adalah buku yang sangat kusenangi. Karena lewat baca Alkitab, aku bisa jadi karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Ayat favoritku ada di Mazmur 91. Yuk kita sama-sama baca supaya perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik juga harus loh untuk mendoakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Yuk sama-sama kita berdoa untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yang Kudus, Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan bangsa Indonesia kami Bapak. Jauhkan kami Tuhan dari virus saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus dan beri mereka Tuhan kesehatan Tuhan Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan para tim medis dan beri mereka kesehatan Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat para pasien Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan mereka Tuhan kesembuhan Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap penyakit mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat perekonomian bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah perekonomian bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua duduk yang rapi dan fokus ya, agar kita dapat mengerti firman Tuhan ya adik-adik semua. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Kalian dalam keadaan yang baik ya. Kakak yakin Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dengan
janji-janjinya. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk dalam firman Tuhan, kakak mau mengingatkan kembali firman Tuhan minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, benar. Cerita minggu lalu kita belajar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus tidak mati. Coba bayangkan adik-adik, kalau Tuhan Yesus mati, ketika kita berdoa, ketika kita minta tolong, siapa yang menyelamatkan? Tidak ada ya. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus yang akan menolong kalian. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan kita yang hidup. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, dari kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus akan naik ke surga loh adik-adik. Nah, namun sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus punya pesan buat adik-adik. Ayo, siapa yang tahu pesan Tuhan Yesus? Nah, pesan Tuhan Yesus kepada kita semua adalah yaitu melakukan amanat agung. Ya, jadi tema kakak pada minggu ini yaitu mengenai amanat agung. Ya, ayatnya ada di mana sih Kak? Ayatnya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca yuk ayatnya. Kita siapkan Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Nah, disiapin dulu ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 4 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pergilah. Nah, di sini Tuhan bilang pergilah. Kita diminta pergi kemana ya? Apakah kita pergi ke mall? Atau kita pergi main game? Atau kita pergi nonton? Pergi kemana ya? Iya benar, Tuhan meminta kita untuk pergi ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk diselamatkan ya. Jadi ketika ada orang yang berbuat dosa, kita sebagai anak Tuhan jangan diam saja ya, karena Tuhan rindu orang-orang yang berdosa diselamatkan oleh kita semua atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kalian semua. Yang kedua, yaitu jadikanlah kita sebagai anak Tuhan diingatkan kembali untuk pergi ke teman-teman kita, menyelamatkan teman-teman kita. Untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan kebaikannya kepada kita semua, sekarang giliran kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, supaya teman kita yang tadinya melakukan dosa, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, itu datang kepada Tuhan Yesus dan mau bertobat. Seperti yang adik-adik dengar tadi, ada banyak napi-napi yang bertobat. Senangnya rasanya ketika melihat orang yang berdosa kembali ke jalannya Tuhan dan kembali bertobat. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh lupa ya akan kebaikan Tuhan. Kita harus
sharingkan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Yang ketiga, ajarlah mereka. Jadi, ketika kita semua sudah men-sharingkan kebaikan Tuhan dan teman-teman kita, saudara-saudara kita bertobat, mengenal Tuhan Yesus dan mau dibaptis, jangan lupa adik-adik, kita harus mengajak mereka pergi. Kemana perginya? Pergi ke sekolah minggu ya. Supaya apa adik-adik? Supaya teman-teman kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sudah memberitakan kebaikan Tuhan, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertobat, jangan didiamin ya. Kita harus mengajak teman-teman kita dan saudara-saudara kita datang untuk lebih dapat mengenal Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adik-adik, yang keempat, yaitu jangan takut ya. Adik-adik sebagai anak yang Tuhan tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi selamanya Tuhan Yesus akan menyertai kalian ketika kalian memberitakan firman Tuhan, ketika kalian menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Jadi kalian jangan takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan ya. Nah, di firman Tuhan ini kita sebagai anak Tuhan diingatkan kembali untuk selalu ingat menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Agar apa? Agar di luar sana makin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, makin banyak orang yang bertobat. Apalagi di zaman sekarang ya, iblis itu selalu mengincar anak-anak Tuhan, selalu menggoda anak-anak Tuhan supaya jauh dari Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengingatkan teman kita supaya teman kita tidak jatuh ke dalam dosa ya. Jangan lupa ya firman Tuhan minggu ini, karena Tuhan Yesus akan menyertai kalian ya. Oke, itu dulu firman Tuhan pada minggu ini. Sekarang kakak mau ajak kalian berdoa ya. Sekarang kalian lipat tangan, tutup mata. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pengajaran yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu Tuhan dalam menceritakan firman Tuhan, dalam menceritakan kebaikan Tuhan. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka teladan Tuhan bagi teman-teman mereka, bagi saudara mereka, bagi keluarga mereka. Lindungi mereka Tuhan dari orang-orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Shalom adik-adik. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Wah, adik-adik, ternyata Kapten Kiki salah nih. Kapten Kiki pikir minggu ini ada kasus baru lagi dari Pak Polisi. Ternyata, kata Pak Polisi, penjahat-penjahat kemarin yang membuat kasus sudah pada bertobat loh adik-adik. Nah adik-adik, itulah dia kebaikan dari Tuhan kita. Orang yang telah berbuat dosa pun diampuni oleh kebaikan
Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ibadah online kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Dah. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pergi mengabarkan kebenaran firman Tuhan, jadikan teman-teman kita, saudara-saudara kita menjadi muridnya Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.